Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mendiskusikan satu tema yang sangat mendasar, yaitu bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan. Kita tahu, peradaban yang maju selalu dibangun di atas fondasi ilmu. Nah, mari kita bedah bersama bagaimana Islam menuntun kita dalam belajar. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bre Fitriandita dengan NIM 2430800108. Saya dari Prodi Psikologi semester 4 kelas C. Apa sih ilmu itu? Kalau kita runtut dari bahasanya, ilmu itu berasal dari kata alima, artinya tahu atau paham. Jadi bukan cuma sekedar dengar, tapi benar-benar mengerti. Secara ilmiah, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun rapi, ada metodenya, dan bisa dibuktikan. Dalam Islam, ilmu itu sering disebut sebagai nur atau cahaya. Kenapa? Karena tanpa ilmu, hidup kita akan gelap. Kita tidak tahu arah dan susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Teman-teman, dalam Islam kita tidak mengenal istilah pilih-pilih ilmu. Tidak ada dikotomi atau pemisahan kaku antara ilmu agama dan ilmu umum. Dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbicara kepada kita lewat dua cara. Yang pertama, lewat ayat qauliyah, yaitu firman-Nya di Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua lewat ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini. Jadi saat kita belajar biologi, kedokteran, atau astronomi, kita sebenarnya sedang membaca kebesaran Allah lewat alam ciptaannya. Ujung-ujungnya, ilmu itu harus membuat kita makin kenal dan takjub kepada pencipta kita. Selanjutnya ada hukum menuntut ilmu. Lalu, apa hukumnya belajar? Islam membaginya menjadi dua porsi yang sangat adil. Yang pertama ada fardhu ain. Ini sifatnya personal, wajib bagi setiap individu. Contohnya, ilmu cara sholat yang benar, ilmu akidah, dan kita tahu mana yang halal dan mana yang haram untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau belajar ini, kita berdosa secara pribadi. Yang kedua ada fardu kifayah. Ini sifatnya kelompok atau kolektif. Di sebuah masyarakat harus ada yang menjadi ahli dokter, ahli teknologi, ahli ekonomi, atau ahli hukum. Kalau sudah ada sebagian orang yang mengambil peran itu, maka gugur kewajiban kita semua. Tapi bayangkan kalau dalam satu daerah tidak ada satupun dokter, maka satu daerah itu menanggung dosa karena mengabaikan kebutuhan umat. Selanjutnya ada hadis perintah mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi yang luar biasa tentang belajar. Ada 3 poin yang penting dari hadis beliau. Yang pertama, belajar itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, tidak ada pengecualian. Waktunya kapan? Seumur hidup. Dari kita masih di timbangan ibu sampai nanti masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada kata tua untuk belajar. Kemudian ini yang paling menarik. Barang siapa yang mau repot-repot melangkahkan kaki untuk belajar, Allah janjikan akan mempermudah jalannya menuju surga. Lelahnya kita membaca buku atau menyimak kuliah itu dihitung pahala perjalanan ke surga. Selanjutnya, kedudukan orang yang berilmu. Mengapa Islam begitu memuliakan orang yang berilmu? Di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berjanji akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa tingkat. Mereka punya posisi terhormat di masyarakat karena kebijaksanaannya. Nabi juga menyebut
menjelaskan bahwa ulama atau ilmuwan itu adalah waris para nabi. Nabi tidak wariskan uang, tetapi mewariskan ilmu. Secara spiritual, ilmu ini adalah investasi terbaik. Ketika kita meninggal, semua amalan kita putus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita ajarkan dipakai orang lain, pahalanya akan terus mengalir. Integrasi Islam dan sains. Kita sering mendengar perdebatan, pilih agama atau sains. Islam menjawab, pilih keduanya. Keduanya saling melengkapi. Sains itu membantu menjelaskan bagaimana alam ini bekerja. Misalnya, bagaimana proses terjadinya hujan. Sedangkan agama menjelaskan untuk apa semua itu diciptakan dan bagaimana moral kita dalam mengelolanya. Sains tanpa panduan agama itu berbahaya, bisa disalahgunakan untuk merusak bumi. Sebaliknya, agama tanpa sains akan membuat umat menjadi tertinggal dan sulit membangun peradaban. Sebagai kesimpulan, mari kita ingat bahwa dalam Islam, belajar adalah bagian dari ibadah. Islam ingin kita menjadi generasi yang seimbang. Otaknya cerdas menguasai sains, tetapi hatinya kokoh dengan iman dan wahyu. Menuntut ilmu bukan sekedar untuk mencari ijazah atau kerjaan saja, tetapi cara kita bersyukur atas akal yang sudah Allah berikan agar hidup kita bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.